Oke. Kenalin, nama aku Raffi. Di sini aku mau ngejelasin sedikit tentang must to have designers attitude. Kira-kira attitude apa sih yang diperlukan sebagai kita seorang desainer kayak gitu. Nah, oke, kenalan dulu. Kenalin, nama aku Raffi. Aku UX designer. Dan aku juga sekaligus organizer di desainjam.id. Kalau misalkan penasaran atau mau kontak-kontakan, mau tanya-tanya, apapun segala macam, bisa kontak aja aku langsung dimanapun, mau di Instagram, di LinkedIn, di Telegram, cari aja @raffi_mafunda. Oke. Uh, so, uh, Tantangan terbesar buat desainer zaman sekarang nih, apalagi desainer-desainer pemula kayak gitu. Menurutku tantangan yang paling besar adalah gimana caranya kita stand out, gimana caranya kita bisa tampil beda dibanding desainer-desainer yang lain kayak gitu. Banyak banget yang istilahnya desainer-desainer keren di luar sana gitu kan, dan kita yang baru mulai ini pasti kebingungan gimana caranya kita bisa menang berkompetisi dengan mereka kayak gitu. Gimana caranya si recruiters ini bisa notice kita kalau misalkan kita worth it untuk suatu pekerjaan itu, atau kita istilahnya adalah desainer yang handal lah kayak seperti itu kan. Nah, ya makin kesini kalau misalkan dari sisi trennya nih ya, UX design itu makin naik. Makin banyak perusahaan-perusahaan korporat bahkan yang sudah melek untuk istilahnya menjalankan atau nge-implement desain proses di produk mereka kayak gitu. Nah, dengan kayak gitu ya supply and demand sih. Makin banyak juga orang-orang yang pindah pengen jadi UX designer kayak gitu. Bahkan yang dari jurusan elektro, dari product design, DKV, informatika, arsitektur segala macam, sudah mulai banyak yang hijrah kayak gitu. Nah, ini yang bikin tadi kompetisi kita makin naik, semakin susah juga kita bisa stand out dibanding desainer-desainer yang lain kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita nih, kita cuma ngandalin skill desain kita tuh. Kita punya skill desain yang istilahnya sebutlah jago gitu kan. Tapi kita nggak punya komunikasi, kita nggak punya skill kolaborasi, dan kita nggak pernah belajar yang namanya marketing kayak gitu. Nah, kalau ngomongin dari sisi desain sendiri aja nih, yakin pasti banyak desainer lain yang lebih desainnya lebih bagus, lebih rapih, lebih cantik mungkin dari kita kayak gitu. Nah, susah kita mau misalnya ngimbangin mereka yang sudah lama mulai kayak gitu. Ditambah lagi jumlahnya banyak kayak gitu. Nah, salah satu caranya adalah menurutku kita harus punya attitude itu, kita harus punya skill lainnya itu yang penting. Nah, kita bisa komunikasi, kita bisa kolaborasi, kita bisa marketing kayak gitu. Ya. Nah, sekarang kita ngomong attitude nih. Kalau misalnya ngomongin masalah attitude, ya klise lah ya. Sudah pada tahu lah ya, kayak jadi seorang desainer itu harus bisa berempati, harus punya problem solving, harus bisa bereksplorasi, bla 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 bla. Kebanyakan udah pada tahu gitu. Nah, cuma yang mau aku bahas di sini bukan attitude yang baik sebagai seorang desainer sih. Cuma yang aku mau bahas di sini lebih ke attitude yang powerful. Nah, kenapa yang powerful nih? Karena ya tadi dengan kita punya powerful attitude gitu, kita bisa istilahnya nge-emphasize skill-skill kita. Nah, supaya skill kita itu bisa punya nilai yang lebih dibanding sama desainer yang lain kayak gitu. Nah, kebanyakan desainer ya cuma punya skill desain yang jago gitu. Tapi desainer yang pernah jadi speaker istilahnya di talks berapa orang sih? Nah, kayak gitu. Atau desainer yang jago research berapa orang sih kayak gitu. Atau desainer yang istilahnya ikut komunitas, aktif di komunitas berapa orang sih kayak gitu. Nah, itu salah satu cara gimana caranya kalian bisa stand out dibanding desainer-desainer yang lain kayak gitu. Nah, aku langsung bahas nih ke istilahnya attitude yang pertama, itu dare to speak up, berani untuk berbicara. Nah, ini simple. Nah, aku yakin kalian semua udah pada tahu sih, harus seperti ini. Cuma nyatanya jarang yang seperti ini, jarang orang yang mau berbicara kayak gitu. Apalagi untuk desainer-desainer pemula yang mungkin baru magang, baru intern gitu kan, atau baru banget mulai pekerjaan di dunia UI UX kayak gitu. Nah, ya kebanyakan kita itu malu gitu kan. Kita sebagai pemula tuh malu, kita takut untuk dijudge gitu kan. Kita malu karena ketidaktahuan kita kayak gitu. Akhirnya kita lebih memilih untuk diam kayak gitu. Kita daripada takut salah kayak gitu, mending nggak ngomong aja sekalian kayak gitu.
Nah, padahal nih kalau misalkan kita nggak ngomong kayak gitu, kita jatuhnya kayak robot nih. Kita kayak cuma ngikutin aja apa yang disuruh kayak gitu. Kita kayak kerjain ini ya, kerjain wireframe-nya, kerjain istilahnya nanti research dulu kayak gitu. Nah, tapi kita nggak pernah ngomong pendapat kita apa sebelumnya kayak gitu. Atau kita nggak pernah ngasih pendapat, kita nggak pernah berbicara bagusnya seperti apa, menurut kalian seperti apa kayak gitu. Nah, ini yang menurutku perlu untuk dimiliki istilahnya desainer-desainer pemula pada khususnya kayak gitu. Nah, padahal ya kalau misalkan kalian di perusahaan yang bagus nih, kalian nggak perlu takut lah untuk istilahnya dijudge atau direndahkan kayak gitu. Karena istilahnya budaya kebebasan berbicara itu menurutku udah jadi satu parameter company yang bagus kayak gitu. Kalau misalkan company-nya justru malah apa istilahnya menganggap remeh apa yang kalian bilang meskipun kalian hanya seorang intern kayak gitu. Nah, itu sudah jadi parameter kalau misalkan ini company-nya culture-nya tidak baik ini kayak gitu. Tidak sehat dan malah menimbulkan sakit hati kayak gitu. Nah, kalau di company-ku sendiri, di kantorku mau siapapun yang ngomong, mau anak intern, itu nggak ada masalah gitu. Maupun aku anak intern yang langsung kritik si leadku kayak gitu, itu nggak ada masalah. Atau mau aku langsung ngomong sama C-level, CFO atau CTO kayak gitu kan, atau head of design-nya gitu, itu nggak ada masalah. Mereka semua open dan istilahnya mau untuk mendengarkan kayak gitu. Nah, makanya kalau misalkan di company-company yang istilahnya apa ya, up to date sama tren zaman sekarang dan tahu gimana trennya milenial gitu, mereka nggak bakal pernah ngebatasin kebebasan kalian untuk berbicara. So, jangan pernah takut untuk speak up. Itu satu, paling penting. Jadi ya, kalau misalkan ada pendapat, ada kritik, ada saran, ya let it go. Keluarin aja semuanya. Kasih tahu menurut kalian bagusnya seperti apa, kayak gitu. Mereka pasti maulah discuss sama kalian, kayak gitu. Jarang, soalnya ada istilahnya junior yang mau ngomong, kayak gitu. Nah, next, ada you can do attitude, kayak gitu. You can do ini kayak apa ya, kita kayak mau tapi malu. Nah, jadi kayak misalkan kita ada di suatu kesempatan, contohnya gimana ya, contohnya misalkan kayak di suatu komunitas gitu kan, ada tawaran untuk ngisi talks kayak gitu. Kalian bisa, tapi kalian nggak mau karena malu, karena takut nggak bisa. Padahal sebenarnya kalian bisa kayak gitu. Nah, yang inilah yang kalian banyak istilahnya mempertanyakan ke diri sendiri gitu, kayak bisa nggak ya, mau nggak ya, kayak gitu. Padahal sebenarnya ya lakuin aja kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman desain yang istilahnya apa namanya, ngefollow belajar desain.io, kan habis ada konten sensasional tuh. Nah, ya benar itu katanya, kalau misalkan kalian itu kayak ini apa namanya, kehilangan kemungkinan 100% kalau misalkan kalian tidak mengambil suatu kesempatan itu kayak gitu. So ya, just do it kayak gitu. Nggak ada salahnya kok, toh ntar kalau gagal tinggal coba lagi. Nah, kayak gitu kan ya. Oke, next ini beginner's mindset. Nah, mungkin kalau yang udah pernah baca bukunya, ada sempat beberapa mention, coba ini aku coba jelasin dari versiku sendiri. Beginner's mindset ini gimana caranya kita berpikir sebagai seorang pemula, kayak gitu. Di sini kita istilahnya nggak pernah, apa ya kalau istilahnya bahasa Indonesia itu ya, semakin besar semakin merunduk ke tanah. Lah intinya tetap rendah hati kayak gitu. Nah, cuma dari beginner's mindset ini ada beberapa yang aku pengen garis bawahi. Pertama, generasi tutorial. Nah, kita itu sebagai generasi tutorial, kita apa segala macam nyari di YouTube. Kita nyari tutorial di YouTube. Kalau misalkan mau bikin study case, mau bikin desain apa nanya, mau bikin istilahnya mau research apa nanya kayak gitu. Nanya step by stepnya lagi. Yang itu menurutku mereka jadi takut salah gitu, nggak berani mencoba kayak gitu. Nah, padahal kita sebenarnya kalau dari kecil tuh ya, kita tuh udah segala macam tuh dicoba sendiri gitu. Kita eksplorasi, kita tools, kita coba sendiri. Ada garpu kita jilat, ada tisu kita makan kayak gitu. Nah, itu yang sebenarnya sifat kekanak-kanakan itu yang hilang dari kita kayak gitu. Yang menurutku ini yang seharusnya tetap ada di seorang desainer kayak gitu. Kita nggak berani, kita nggak takut untuk mencoba dan kita untuk eksplorasi, kita belajar sendiri gitu kan. Terlepas dari ada tatanan caranya apa tidak kayak gitu. Karena desain, balik lagi, desain itu sebuah proses kreatif kayak gitu kan.
dia istilahnya kita harus bisa tahu dulu, kita cobain dulu, baru kita bisa paham sebenarnya apa yang terjadi. Kalau kita nggak tahu, kita langsung nanya aja akar masalahnya, nggak akan pernah dapat kayak gitu. Nah, next itu eksperimen. Ya, kalau misalkan kita udah nyoba nih, kita tadi proses coba solusi, kita coba terapin, kita implementasiin. Kalau misalkan gagal, kita ulang lagi, iterasi. Nah itu yang penting, iterasi. Kebanyakan mungkin kalau misalkan teman-teman bikin study case, kalian bikin sekali, catat, bikin dokumentasinya, bikin prosesnya gitu kan. Habis itu sudah tulis, misalkan di Medium atau di Behance gitu. Nah, yang jadi poin pentingnya adalah proses di mana kita testing ya, kita ngevalidasi desain kita itu works apa enggak kayak gitu. Kita iterasi desainnya di situ. Nah, kalau misalkan ngomong, ini aku dapat bocoran dari salah satu recruiters di apa namanya company unicorn gitu kan. Menurut dia, kalau misalkan di study case kita gitu kan, ada proses validasinya, itu udah jadi satu big win untuk kita kayak gitu. Karena kalau misalkan kalian lihat nih, kalian coba lihat, jarang ada study case dimanapun, mau Indonesia maupun luar gitu kan, banyak banget yang nggak pernah mencantumkan proses si validasinya dan iterasinya kayak gitu. Also kalau misalkan kalian eksplorasi, nah kalian kalau misalkan kalian tahu design thinking lah, kalau misalkan nggak tahu coba cari. Aku nggak bakal ngebahas itu di sini, cuma di proses design thinking itu sendiri, sebelum kita istilahnya masuk kepada suatu solusi gitu kan, kita disuruh eksplorasi dulu, kita disuruh ideate di situ, kita brainstorming, kita coba berbagai macam solusi kayak gitu, cari sendiri, terus kita pelajari, kita breakdown kira-kira apa yang bagus dan apa yang tidak kayak gitu. Nah ini berkaitan langsung dengan si proses si eksperimen ini, iterasinya itu kayak gitu. Jadi kita sebagai desainer nggak bisa yang namanya proses desainnya itu linear kayak gitu. Pasti bolak-balik, brainstorming, wireframing, validasi, wireframing, desain, masih validasi lagi kayak gitu. Sampai prosesnya sampai atau desainnya jadi ideal atau valid dari sisi user kayak gitu. Next, ada open-minded and lion-hearted. Nah, open-minded udah banyak yang dengar gitu kan, ya, simpelnya kita berpikiran terbuka, kita menerima feedback. Tapi kebanyakan nih kalau misalkan kita nih dari sisi desain gitu kan, kita udah kita dikasih spek gitu kan dari istilahnya dari PM atau dari klien gitu kan, kita habis itu kita desain gitu kan, ternyata pas dari sisi selesai kita desain, kita hand off, jadinya tuh selalu beda-beda tuh di tiap prosesnya kayak gitu. Atau misalnya saat kita ngelalu desain feedback, kita dikasih masukan gitu kan, feedbacknya bermacam hal, tapi di situ kan istilahnya terima beberapa masukan tapi beda nih sama yang apa yang kalian tuju kayak gitu. Atau misalkan kami bawakan, oke Pak, saya ubah kayak gitu. Nah, itu yang menurutku salah tuh. Kita open to feedback tuh boleh, open minded tuh, tapi kita harus istilahnya punya prinsipal yang kita harus istilahnya kuat gitu, lion hearted. Kita nah kalaupun misalkan nanti dari sisi bisnis gitu kan, mereka istilahnya nge-challenge idea kalian, kenapa bisa dibuat seperti itu kayak gitu, kalian jelasin itu tujuannya tuh ini, dari nggak perlu aku jelasin lagi ya, bisa nah itu udah klise ya. Nah, istilahnya masukan kayak gitu. Kita harus kenapa kita memilih desainnya sebagaimana rupa seperti itu kayak gitu. Nah. Ya, kita tapi kalau kita salah nih, kalau misalkan iya kayaknya emang lebih bagus kalau kayak gitu deh, kayak gitu. Iya kayak ini nih use case-nya belum ke cover kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian nemu suatu kritik dan saran yang menurut kalian itu beda dengan tujuannya gitu kan, pertahankan dan istilahnya coba kalian jelaskan design decision kalian itu apa, kenapa kalian membuat seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian nggak punya alasannya, ya kan, nah haruslah kalian cari alasannya dulu kayak gitu. Nah, jadi sebagai seorang desainer, nggak bisa tuh kita desain kayak kayaknya bagusnya seperti ini, nggak, harus ada alasannya, harus ada tujuannya kalian pengen bikin usernya itu seperti apa.
kayak gitu. Makanya pada saat di challenge idenya kalian bisa ngejawab kayak gitu. Oke, next ini terakhir itu the advocate of innovation kayak gitu. Oke, anggaplah kalian udah jago nih, udah keterima di unicorn gitu kan. Habis itu desainnya juga udah bagus gitu kan. Cuma apa? Coba kita cari lagi, kayak selalu cari cara gimana caranya untuk improve current workflow kita. Ya kayak contoh ya untuk di workflow misal. Untuk desain proses kita udah bagus nggak sih? Atau masih ada yang saya improve? Matriksnya udah bisa kukur nggak desainnya? Kayak gitu. Udah bisa keukur nggak keberhasilannya? Kalau belum, nah coba improve di situ. Hand off-nya udah enak belum? Dari sisi developer dia ada pain nggak kalau misalkan terima desain kita? Kira-kira developer perlunya apa aja kayak gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih cara yang lebih bagus untuk manage task kita kayak gitu? Misalkan kalian ngomong sama lead kalian kayak gitu. Nah, ya harus coba ini. Kita coba selain kita mikirin dari sisi user. Nah, kalau misalkan mau meningkatin misalnya productivity kita kayak gitu kan, kita coba reflect juga ke tim kita, ke proses desain kita. Ada nggak kira-kira yang bisa kita improve dari situ? Nah, ya coba teknik baru, kita coba metodologi baru, kita coba approach yang baru, sudut pandang yang baru gitu kan. Atau mungkin kalau yang sedikit keras, kita bisa coba tools yang baru gitu kan. Mungkin yang awalnya apa si kantor kalian pakai let's say Figma gitu kan, pindah mungkin kayaknya bagus di Sketch deh, kita coba Sketch. Kayaknya bagus di UX Pin, kita coba UX Pin kayak gitu. Nah, harus jangan mudah jangan terlalu mudah puas kayak gitu. Contoh paling simpelnya itu di workflow. Kalau misalkan kalian mau iterasi produknya terus menerus, nah itu juga bagus. Intinya kita coba istilahnya cari apa yang bisa kita improve, terus kita improve. Nah, jangan cuma diimprove doang. Kita harus istilahnya bagikan nih ceritanya gimana kita ngimprove-nya, gimana kita nemuinnya, dan kita jadi advocate. Kita ya apa ya? Kita kemukakan, kita ajak orang lain untuk ngikutin istilahnya hasil dari eksperimen kalian tadi itu. Ternyata aku setelah menggunakan istilahnya apa ya? Scrum Poker misalkan, setelah kita pakai Scrum Poker gitu kan, estimasi beban kerjanya jadi lebih ketahuan kayak gitu, lebih gampang buat estimate task kayak gitu misal. Atau misalkan setelah pakai Figma nih, kita desain lebih gampang, komen-komenan lebih gampang kayak gitu kan, toolsnya juga udah all in one kayak gitu. Nah, jadi kan di advocate kayak gitu. Kalau misalkan perusahaannya masih kolot nih, misalkan perusahaannya bahkan belum menerapkan desain sistem atau belum ada pernah mengalokasikan untuk research, gitu kan? Kalian saranin, kalian eksperimen, kalian buktiin kalau itu berhasil, dan kalian saranin ke mereka. Ini loh kalau misalkan pakai research itu produknya jadi lebih wise, gitu, baik dari sisi bisnis, dari sisi dev maupun dari sisi desain, kayak gitu. Oke. Nah, sedikit kesimpulan, attitude itu bukan sesuatu yang perlu untuk dipamerin sih, bukan sesuatu yang perlu untuk ditampilkan kayak gitu. Kita nggak bisa istilahnya ngepamerin attitude kita di dribble kayak gitu, ya nggak bisa lah ya. Nah, cuma menurutku attitude itu sesuatu yang nggak boleh kita tahan kayak gitu, sesuatu yang jangan istilahnya terbendung gitu. Jangan sampai terhalang sama istilahnya kondisi gitu kan. Ya, be true to yourself kayak gitu. Jadilah diri sendiri kayak gitu. Jadilah versi terbaikmu gitu. Jangan takut kalau misalkan apa namanya, kamu nggak berani ngomong, kamu nggak berani memulai, kamu nggak berani istilahnya apa namanya, nggak berani mencoba kayak gitu. Ya, lakuin yang kamu ingin lakuin itu kayak gitu. Paling kalau dari aku itu, thank you. Ya, oke Kak Raffi, sangat mantap sekali presentasinya tentang attitude seorang desainer itu kayak gimana. Ya, jadi intinya semuanya tuh ya be true to yourself gitu ya Kak Raffi. Iya, betul. Ya gitu. Aku juga ada cerita nih kemarin waktu join di salah satu startup, dan itu masih agak ya sedikit kolot sih. Ya, itulah kayak gitu. Aku ngasih masukan biar proses kerjanya biar lebih cepat, biar lebih itu selalu ditolak. Mungkin kira-kira cara penyampaian yang salah atau dari cara ya mungkin mereka itu. Oke.
Oke, paling itu aja. Di Slido juga udah mulai banyak yang tanya. Oh, wow, maaf ya. Ini yang like paling banyak malah. Astagfirullah, astagfirullah. Oke ya. Oke, Mas Nizar udah siap. Mas Raffi sudah ya. Nanti kita sambung lagi di sesi tanya Boleh, jawab. boleh, boleh, boleh. Kalau ada pertanyaan bisa masukin di Slido aja ya berarti ya. Iya, oke, siap, siap, siap. Oke. Untuk di Slido, ya, bagi yang baru masuk, Slidonya langsung. Nah, di itu ya, di situ ya. Oke, Kak Afnizar sepertinya udah siap nih. Ya, saya persilahkan kepada Kak Afnizar. Monggo. Oke. Ya. Kelihatan ya guys? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima Selamat kasih buat malam. teman-teman yang udah join buat ikut meeting online atau meet up online designer. Sebelumnya aku mau bilang terima kasih dulu untuk Pro Club udah invite aku untuk ngisi atau sharing terkait sebenarnya titelnya ini kan Thinking in Code for Designer. Mungkin kayak agak berat banget. Terus kayak pada mikirnya kayak bakal kayak ngoding gitu nih. Sebenarnya enggak sih, kayak ya enggak jauh tentang coding sih. Cuma itu bakal kayak aku cerita tentang aku sebagai desainer yang bisa ngoding. Terus kayak cerita-ceritanya, terus beberapa reflection mungkin tentang itu. Gitu sih. Gitu. Oke, aku mulai aja ya. Oke, pertama-tama apa kabar guys? Semoga sehat-sehat terus ya. Apalagi di masa-masa yang kayak gini, tetap jaga kesehatan lah gitu. Pertama-tama kenalan dulu ya. Kenalkan nama aku Afnizar. Bisa panggil Nizar atau Mas Afnizar, bebas lah. Saat ini saya bekerja sebagai UX designer di Bukalapak. Mungkin sudah sekitar 2 tahun 3 tahunan. Untuk backgroundnya aku sendiri, biar lebih afdol nih ya. Kalau titel tentang topiknya aja, Thinking in Code for Designer ya. Backgroundnya aku sebenarnya dari teknik informatika, atau kalau teman-teman tahu itu kayak computer science gitu, tapi sebenarnya ini beda sih, cuma ya hampir-hampir mirip lah ya. Teknik informatika di Telkom University angkatan 2015. Nah, saat ini aku bekerja di Bukalapak sebagai UX designer. Dulunya sih handle dana payment, sekarang megang sejak 2020 megang desain sistem sama desain op plus tooling juga sekarang. Jadi ya lebih ke ranah-ranah collaboration with designer, terus collaboration with engineer juga. Jadi kenapa aku berani ngangkat kayak topik titel kayak gini sih. Nah, dari kedua hal ini, yang dari backgroundku sendiri kayak teknik informatika plus aku malah kerjanya jadi desainer gitu. Ini sebenarnya deket irisannya sama dengan coding. Jadi kayak sesuatu yang saling berkaitan. Jadi kayak misal aku ngedesain, terus setelah aku ngedesain, ini kan belum jadi sesuatu yang produk yang benar-benar jadi. Jadi itu perlu ditranslate dari suatu produk, itu perlu code gitu. Ya ini benar-benar kayak aku nge-match banget nih sama backgroundnya aku plus kerjaan aku sekarang. Terus aku juga sekarang dapat opportunity buat bisa ngeterapin code juga di kerjaanku sekarang gitu. Oke. Disclaimer dulu, untuk topik yang aku bawain ini sebenarnya bukan tentang kayak teman-teman perlu ngoding atau enggak. Jadi atau gimana caranya kalian desainer ngoding padahal kalian nggak pengen. Sebenarnya ini lebih ke kayak empowering teman-teman desainer. Jadi terus teman-teman tahu benefit dari ngoding sebagai desainer itu apa gitu. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan lah
kalau misal mau belajar ngoding, ingat tentang benefitnya ini gitu. Terus oke, nextnya mungkin ini pertanyaan yang sangat-sangat lazim banget kita dengar kalau misal kita join misal Twitter atau sosial media yang lain kayak Facebook, itu sering banget, mungkin tiap bulan atau tiap tahun pasti ada aja soul designer code, soul designer apa gitu. Nah, ini memang kayak pertanyaan yang banyak banget ditanyain. Bahkan Google aja bilang kayak sampai 162 juta gitu resultnya, hal tentang ada yang nanya tentang soul designer code apa enggak gitu. Ya, mungkin kalau teman-teman tanya itu, jawabannya sebenarnya kalau dari aku sendiri is all relative. Jadi kayak nggak ada benar atau salahnya. Jadi kalau teman-teman mau ngoding atau enggak, it's okay. Teman-teman ngoding juga malah bagus banget. Jadi teman-teman dapetin benefitnya. Kalau enggak juga nggak apa-apa ya. It's okay kalau kayak, apa namanya, nggak ada salah atau benarnya juga gitu. Nggak salah atau enggaknya gitu. Kalau teman-teman punya apa namanya jawaban yang lain ya, let's discuss aja. Kita spark discussion aja di sini. Jadi it's okay. Biar lebih apa namanya let it flow aja untuk diskusinya. Oke, nextnya aku bakal cerita tentang mungkin kemarin-kemarin aku bikin Figma plugin namanya Page Automator. Mungkin teman-teman yang belum tahu, ini semacam plugin untuk mengautomate bagaimana kita bikin halaman di Figma. Banyak yang nanya kayak misal di mana kita harus mulai, terus apa yang harus aku lakuin, terus prosesnya gimana sih biar ini mulai aku kerjain gitu. Padahal kan ngoding itu susah ataupun gimana gitu. Basically aku juga kayak awalnya emang nggak tahu apa-apa tentang development tentang Figma plugin ini. Karena basically aku juga kayak I'm mostly mungkin kayak 90% aku desainer, 10% baru ngoding gitu loh. Jadi kayak ya aku full time-nya desainer gitu. Ngodingnya ya kayak pas bikin-bikin aja gitu. Nah, dari situ sendiri prosesnya ya aku mikir dulu loh kayak tentang si page plugin yang aku bikin ini itu awalnya dari mana, terus kayak ya aku lakuinnya dari proses desainnya aku sendiri. Kalau teman-teman tahu ada namanya, kalau desainer ya, ini ada namanya double diamond, atau yang biasa teman-teman lakuin desainer tuh kayak design thinking is sangat-sangat deket lah irisannya sama ini, kayak sama sih kayak. Jadi teman-teman ini mungkin banyak banget kayak irisannya apa yang perlu dilakuin, banyak banget ini teksnya apa gitu. Kita fokus aja di bagian atas. Sebenarnya inilah prosesku ketika ngebikin plugin Page Automator ini. Jadi di awal dari discover, define, develop, deliver. Cuma aku ngelakuinnya ini lebih minimal lagi karena sebenarnya I just want to getting things done. Jadi ya udah gitu loh. Jadi mungkin nggak begitu deep tentang si double diamond ini. Yang penting ya done aja sih gitu. Nah itu diawali sebenarnya dari problem. Yang tadi di sini ada discover problemnya. Nah ini berawal dari problemnya aku sendiri. Yang tadi aku capek banget nih kalau misal aku harus bikin halaman satu persatu ketika mau starting project di Figma gitu. Terus juga ini juga ada hubungannya ketika aku kerja. Aku kan nggak jadi design system nih. Kalau misal aku bikin UI kit baru, terus aku harus ngulang apa aja sih komponen yang ada di design system, kayak capek banget gitu loh, kayak aku perlu duplicate filenya, terus hapus satu-satu isinya, kan capek gitu kan. Nah dari situ aku nemu masalahnya ini, kayak ini bikin sesuatu yang hal yang sangat inefisien banget untuk workflow-nya aku, terus juga kayak ini ngambil banyak banget waktunya aku juga buat kerja. Nah dari situ aku pikiran gimana caranya aku nge-solve problemnya aku ini. Terus aku langsung ya udahlah, yang penting aku dapat problem ini, gimana kalau misal kita coba nge-solve ini dari sebagai plugin gitu. Ya aku langsung bikin proof of concept-nya dulu. Simple banget karena aku taunya desain doang awalnya, ya aku langsung aja desain di Figma. Ini proof of concept-nya. Jadi basically ini tuh kayak semacam konsep apakah problem yang aku nemuin, terus solusinya apakah sesuai apa enggak gitu.
terus aku coba bikin aja, langsung aja nih, yang penting jalan dulu gitu lah intinya. Terus aku udah coba-coba, ternyata ya bisa aja gitu. Setelah aku juga awalnya kan tadi udah ceritakan apa namanya, aku nggak tahu nih gimana caranya bikin Figma plugin. Nah ternyata ketika aku udah googling terus nyari-nyari tentang dokumentasi di Figma dan lain-lain, ternyata bisa nih apa yang aku konsepin sebelumnya bisa dilakuin gitu. Basically codingnya simple banget pas awal banget ya. Intinya kita bikin list apa halamannya, terus jalanin fungsi create page kayak gini doang. Terus ya udah jalan gitu. Gampang banget ternyata. Terus gimana caranya biar nge-solve problem yang awal aku tadi ya. Nah, dari proof of concept yang aku tadi ini, aku langsung karena sudah ngecek technical feasibility ternyata bisa, aku langsung bikin sistem dan functionality mappingnya. Aku mulai dari low fidelity, terus kayak bikinin semacam low-nya, terus langsung ke habis itu aku define high fidelity-nya dari situ sih. Jadi aku detailin dulu nih apa aja sih fungsi-fungsi yang ada di plugin yang akan aku bikin gitu. Gitu. Selanjutnya setelah aku desain ini, hal yang paling susah itu adalah choosing stack-nya sih. Stack atau bagian belakang dari suatu plugin-nya gitu. Sebenarnya nggak masalah stack-nya apapun. Tapi sebenarnya kalau misal aku nyaman dengan itu, nantinya dalam sisi scalability-nya bakal lebih gampang. Misal kita menambahin fitur baru ataupun apa, ini bakal lebih gampang. Jadi intinya ya choose wisely lah gitu. Terus aku juga punya goal sendiri, kayak misal aku pengen belajar React biar lebih jago gitu. Terus ya udah aku coba cari-cari boilerplate untuk Figma plugin pakainya React gitu. Udah nemu nih, nemu aja. Terus ya karena sebenarnya yang apa namanya si Figma plugin ini itu tuh masih sangat-sangat baru banget di community. Jadi itu apa belum banyak banget tutorial yang ada. Jadi semuanya harus benar-benar raba-raba gitu, kayak masih abu-abu banget harus gimana, aku harus ngapain. Nah kebetulan udah banyak banget kayak open source plugin dari Figma, orang-orang yang desainer yang bikin terus di open sourcein. Dan aku belajarnya dari situ tuh, tapi tetap harus kayak meraba-raba sih, kayak aku harus download dulu source code-nya, terus aku jalani, terus aku baca, pusing banget ternyata nih. Ya kayak gitu sih tantangannya, challenge-nya sih kayak gitu sih. Jadi harus pelan-pelan gitu. Setelah udah ngoding, terus udah bikin proof of concept-nya, ya udah dibikin, terus akhirnya aku udah ready untuk disubmit, untuk review dan di launch sih. Nah sebelumnya itu perlu sekitar aku mulainya tuh sebelum Lebaran, terus setelah itu aku beresnya itu mungkin Lebaran kayaknya deh, sudah Lebaran deh. Itu sekitar 1 bulan lah, itu aku submit dan launch sih. Dan terus aku seneng ya, terus ya alhamdulillahnya lah ya, ternyata konsep yang aku bikin, plugin yang aku bikin tuh banyak banget yang ternyata ada yang butuh. Padahal aku nggak ngelakuin kayak semacam kayak testing dulu lah atau tes pasar dulu lah. Karena sebenarnya aku tujuanku adalah getting things done. Ya udah, ya wis lah, langsung bikin aja. Terus ternyata dari komunitas Figma sendiri mereka cukup apa namanya, ada yang butuh, ada yang perlu dan kayak gini contohnya gitu. Jadi kayak tambahan bonusnya aku sih kayak aku seneng nih ternyata ada yang apa namanya, ada yang pakai juga. Terus senangnya juga dari contohnya dari Oracle, mereka tuh dari adminnya sendiri pengen banget nih pakai Figma gitu. Terus dia ngasih feedback dan appreciate tentang itu, feedback gimana caranya biar si plugin ini dipakai semua desainernya aku, tapi aku custom gimana gitu. Kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak wow, kayak tim Oracle di luar sana pakai punya aku, padahal baru seminggu yang lalu aku bikin gitu. Wow, terus kayak kaget juga, terus senang juga sih. Padahal aku coba-coba terus first plugin juga. Nah, it's something that kayak aku nyadar kalau misal aku bikin plugin ini bantu orang-orang improve logo yang sekarang gitu, yang mereka rasain.
terus ya it's something like kayak bonusnya aku bantuin mereka gitu. Nah dari situ juga kayak aku juga sadar tentang jadi ngoding tuh aku bisa bikin ide-idenya aku jadi nyata, nggak cuma kayak sebagai di pikiran doang. Jadi benar-benar aku bisa bikin idenya aku yang kayak gini, jadiin benar-benar dipakai sama orang. Terus kayak it's something that kayak bikin orang kebantu lah. Terus aku juga punya sesuatu yang bisa bikin satu portfolio aku sendiri tentang si codingnya itu sendiri gitu. Terus mungkin aku udah nyebutin tadi ya tentang si stack yang aku pilih, React. Mungkin kayak teman-teman kayak mikir, React nih, framer atau apa gitu kan. Ya, it's something kayak terkenal banget si framernya itu sendiri karena memang si framernya itu generate komponen yang ada jadi suatu codingan React. Gitu React. Tapi teman-teman sebelumnya kayak kalau belum tahu tentang React ini, React itu ini sebenarnya JavaScript library untuk bikin UI. Jadi it's programmer banget sih sebenarnya. Jadi ya kalau teman-teman nggak pengen tahu ya nggak apa-apa sih. Gitu. Yang penting it's something like kayak orang-orang sekarang lagi banyak ngetrend banget tentang si React ini dipakai untuk membangun UI. Nah, sebenarnya aku ngerasain kayak struggle banget untuk belajar React ini sih. Mungkin aku udah mulai belajar si React ini dari setahun yang lalu sih. Tapi sampai sekarang masih kayak, apa sih ini, coding ini gimana sih, ini kayak masih nggak jelas gitu loh. Terus ya, it's something kayak banyak orang yang ngerasa juga sama kayak aku. Kayak ini misal kayak dari Brad Voss sendiri. Brad Voss yang kalau teman-teman tahu, dia yang nyiptain Atomic Design, metodenya. Dan dia juga ngerasa struggle juga untuk belajar React ini gitu. Ya aku sama gitu. Nah, kenapa sih sebenarnya si React ini kelihatan susah banget? Basically kita balik lagi dulu ke ada namanya programming model. Ini VAI aja sih untuk teman-teman desainer. Jadi ini tuh di programming model itu ada dua sebenarnya, imperative model dan declarative model. Si imperative model ini kalau menurut dari baca dari sini tuh ya it's something kayak susah banget lah. Ini aku lebih simpelin lagi. It's like giving step by step direction to do something. Intinya gitu sih. Jadi kayak teman-teman mau bikin resep makan apa namanya? Ini kayak teman-teman dikasih resep makanan, terus itu ada step by stepnya kayak ngambil apa namanya bumbu ini dimasukin dulu kayak gitu loh. Jadi ini namanya imperative model gitu. Nih contohnya nih cara memasak nasi dengan rice cooker. Nah itu ada step by stepnya. Nah ini namanya imperative model. Nah kalau misal dari sisi desain itu contohnya kayak step pertama kita bikin button. Kalau misal bikin button tuh kita nyiapin dulu teksnya dulu, terus kita nyiapin kontainernya, terus ketiga baru digabungin semuanya jadi satu. Ini jadilah button. Nah itulah contoh imperative model ini dalam desain. Ini kalau dari sisi codingan kayak gini. Ya mungkin agak ini ya. Jadi ini intinya kita nyiapin dulu. Intinya kayak kita mau mindahin kotak rectangle 1 namanya layer A ke kanan dikit lah 200. Nah, jadi ini kita ngasih dulu state-nya dulu 100, terus state B 200. Terus selanjutnya di next line ketika di tab dia bakal nge-cycle state-nya. Misal dari state A terus pindah ke state B, kayak gitu-gitu. Jadi it's imperative model gitu. Jadi dia dimulai dari apa namanya disiapin dulu resepnya, step-stepnya dulu. Aku banget dulu disiapin, baru dijalanin lah ininya. Gitu. Itulah namanya imperative model. Yang kedua tadi adalah declarative model. Nah si React ini makanya si declarative model ini nih. Nah ini basically describe yang kalau misal baca dari sini adalah describe change as before and after. Jadi intinya kalau misal kita ngambil contoh dari designer, ini kayak contohnya button ketika di press. Jadi kita udah nyediain default state-nya. Default state-nya tuh kayak gini. Terus press state-nya warnanya putih jadinya kayak gini nih. Gitu. Ini namanya baru declarative model. Jadi kita udah nyediain state awalnya. Terus state akhirnya gimana? Terus
state yang di dalam-dalamnya itu udah disediain, biarin komputer aja yang mikirin step-stepnya. Jadi kita cukup nyediain ininya. Itulah kenapa banyak banget yang bilang kalau React itu susah gitu. Ya karena memang begini, jadi kita nyediain dulu state awalnya gimana, terus untuk state akhirnya bakal kayak gimana. Itulah kenapa kayak aku juga ngerasa, oh iya juga ya, ternyata gitu mikirnya. Karena sebenarnya dulu-dulu kita kebanyakan mikirnya ya step by step gitu. Ini contoh codingannya ya kalau di Reaktif. Intinya sih kayak misal ketika page halaman itu di refresh dan dia bakal ngecek state-nya si halaman itu. Kalau misal dia state-nya berubah jadi logout, dia bakal munculin semacam fungsi itu namanya login gitu. Atau misal dia state-nya berubah jadi login in, akan muncul spinner atau loading gitu. Begitu sih. Jadi kayak kita udah disediain, terus perlu dicek satu-satu sih. Jadi bukan step by step sih. Gitu. Nah, dari desain proses sendiri yang kita pernah lakuin, yang kita sering setiap hari lakuin ya, aku rasa ini ada sesuatu yang kayak deklaratif, tapi imperatif juga, kayak sesuatu yang di awal mungkin kita udah ngeset step by step-nya, kayak kita ada diamond, double diamond sendiri, kayak kita udah nyediain apa namanya step by step-nya, cuma kan output-nya aja yang belum kelihatan, gitu sih. Nah, ini mungkin kayak hampir sama kayak si React ini, React ataupun programming model lainnya sih. Jadi kayak desainer dan engineer sebenarnya satu bahasa sih sebenarnya gitu. Cuma ya model apa namanya metode dalam menjabarkan pekerjaannya aja yang kayak beda banget gitu. Gitu sih. Oke, another story. Setelah kita pahami dulu tentang yang lain-lain, aku punya story lagi tentang gimana caranya dengan aku ngoding misal React ataupun apapun itu, aku bisa nge-solve kayak problem perusahaannya aku sekarang gitu. Aku pikirnya gitu. It's simple. Ada pertanyaan mungkin kayak aku di timnya aku dulu, kayak misal dari engineer yang aku sekarang, kayak dia nanya, token, what is the token name of this Xcolor? Kalau teman-teman nggak tahu, token itu semacam value atau angka gitu. Jadi ketika aku hand off desainnya aku ke ke developer, dia bakal lihat semacam value dari si hex-nya dari si desainnya aku. Nah kadang nggak ke-define di pas hand off-nya. Jadi di situ engineer bakal nanya ke kita, Nizar, token hex ini nama tokennya apa ya? Nama token di desain sistemnya kita tuh apa ya? Nah dari situ sendiri muncul kayak dulu awalnya sebelum ada website ini yang aku bikin, mereka tuh kayak nggak tahu apa harus gimana, harus tanya aku, terus aku juga harus nyari dulu nih di dokumentasi di desainnya desain sistemnya aku gitu. Itu kayak workflow-nya jadi kayak pecah-pecah gitu jadinya gitu. Terus dari situ muncul opportunity baru, gimana kalau bikin semacam Google Search tapi untuk nyari desain token yang ada di desain sistemnya Bukalapak gitu. Ya wis lah, akhirnya aku bikin sederhana banget, intinya ngambil value sama desain token yang ada, terus si engineer bisa nyari gitu lewat sini gitu. Terus ya mereka jadinya kebantu banget, kayak nggak nanya-nanya aku lagi jadinya gitu. Terus engineer lain juga ngerasa dengan adanya ini ya wis aku tinggal masuk ke sini aja, terus paste ini hex code-nya aja gitu, terus ya udah langsung muncul gitu sih. Terus yang lainnya mungkin ini bakal bantu collaboration kita antar developernya kita jadinya gitu dengan ngoding ini sendiri, terus kita bikin produknya itu sendiri. Nah, contoh lainnya yaitu tentang collaboration. Misal aku ini Sketch plugin, dulu sebelum Bukalapak pindah ke Figma, kita pakai Sketch ya. Jadi ada problem di mana si copywriter-nya kami tuh nanya ke desainer gitu loh. Nizar, ini jumlah teks yang di komponen ini berapa ya? Bisa tolong dihitungin dimasukin ke handoff juga nggak gitu. Terus wah
ya juga ya. Terus kayak ada opportunity lagi. Kalau misal gimana kalau misal aku bisa ngitung langsung ke text layer yang ada di desainnya aku. Tuh. Terus itulah kenapa aku bikin bagian ini, dan alhamdulillah juga kayak banyak yang pakai juga akhirnya gitu. Finally nggak ngitungin pakai nunjuk jari lagi, terus kayak ya kayak semacam valid juga nih problemnya, terus banyak banget yang akhirnya pakai, terus nah seberapa impactnya juga lumayan gede banget dari situ gitu. Nah dari situ juga aku ngerasa coding itu bantu banget gitu loh. Ketika kita bikin design decision itu kayak everything like connected banget gitu. Kayak semuanya pas kita hand off ke engineer, kita udah nyediain ke mereka, dan kita jadikan hand off-nya itu jadi kayak kita semacam lebih empati ke engineer kita. Terus ketika kita nge-design sesuatu terkait komponen desain ataupun apa, kita jadi lebih paham gimana caranya connectin satu komponen dengan komponen lain, terus kayak atribut lain ke atribut lain juga. Ini jadi sesuatu yang benar-benar inform, atau sesuatu yang benar-benar saling ada kaitannya, terus saling make sense lah intinya, kayak gitu sih. Terus juga dari situ juga aku dari bisa ngoding juga, itu bantu aku banget kayak improve workflow-nya teman-teman yang lain. Kayak contohnya tadi kayak dari copywriter, rasa kebantu banget karena adanya ini. Jadi mereka nggak usah hitung-hitung lagi, nanya back and forth communication lagi, nanya ke desainer ataupun siapapun untuk ngitungin si text layernya itu gitu. Atau kayak tadi yang contoh yang lainnya kayak yang engineer itu sendiri, dia nggak usah baik lagi untuk nanyain ke Nizar ataupun siapapun tentang kayak desain token itu gitu. Gitu sih. Last mungkin itu sih. Jadi code is your new friend designer, embrace it. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau misal ngoding itu sesuatu yang berbahaya ataupun gimana. Kalau misal teman-teman mau belajar, silahkan. Itu bakal bantu banget ketika teman-teman ngadepin sesuatu yang benar-benar ide ataupun yang bisa bantu orang lain improve dari sisi workflow maupun sisi ya operasional lah gitu sih. Thank you. Oke, mantap Apple Mas Nizar, Josh. Terbaik. Jadi itu ya, thinking code. Wah, ternyata banyak banget ide-ide buat nge-solve problem kita para desainer kalau lagi ngedesain ya, apalagi di Figma. Oke, langsung ke pertanyaan ya. Ini kayaknya udah banyak banget. Aku bakal share deh. Udah. Oke, sip. Thank you, mantap. Dari yang pertama, Pro Club itu di univ mana, Kak? Binus. Pro Club tuh, aku jawab ya. Pro Club tuh di Telkom dari Telkom University ya. Dari awal aku juga udah bilang, Pro Club Telkom University bukan Binus ya. Oke. Oke. Terus yang kedua nih. Yang kedua, Kak izin. Bagaimana bangun Telkom University? Nanti aja. Ini nih, desain prosesnya Kak Raffi kayak gimana, Kak? Kak Raffi mau jawab. Desain proses. Kalau desain proses ngomong gimana nih? Ngomong istilahnya waktu bikin studi kasus buat portfolio atau di kantor. Soalnya ya benar kata kayak Kak Afnizar sih, desain proses itu deklaratif, both deklaratif and imperatif kayak gitu. Ya kayak kita udah bisa bikin sudah ntar ngeset kita mau gini, cuma nyatanya enggak ntar kalau beda. Cuma kalau sedikit ngejawab ya, kalau desain proses biasanya yang pertama selalu ini sih, kalau di kantor ya, aku cerita di kantor deh supaya kalian kebayang kalau di kantor kerjanya kayak gimana. Kalau di kantor pertama pasti ini sih, mulai dari requirement dari si product manager. Jadi biasanya dari product manager dia ntar nge-share dokumen, kita mau bikin ini nih, masalahnya ini kayak gitu. Nanti di situ ada biasanya ada proposal solution-nya dari si product manajernya gitu kan. Misalkan kita bikin fitur one click check out misalnya, sekali
klik beli kayak gitu. Habis itu nanti dari desainer gitu, lanjut ke explore nih, bener nggak needs-nya ini, kira-kira pain point-nya itu apa, itu kita research. Tapi kalau misalkan di kantorku karena research beda sendiri, jadi kita tinggal request aja nih researcher tolong tolong researchkan ini, tapi dengan goals-nya tuh biasanya dari researcher minta mereka minta dokumen apa yang mau di research, tujuannya apa, dan apa yang mau dicari tahu, metodenya apa kayak gitu. Nah itu dari kita nih, dari UX designer kayak gitu. Nah dari researcher sudah selesai, kita dapat output, kita analisa tuh hasil research-nya, kita ntar jadikan insight kayak gitu kan. Nah habis dari research kita dapat define problemnya, ya kan? Kita dapat define problemnya. Biasanya aku mulainya ini sih ke benchmarking. Jadi kayak ngelihat ke kompetitor, dia ada nggak istilahnya pattern yang sama, atau ada nggak dia mekanisme yang sama kayak gitu. Iya, metode research yang dilakukan UX designer. Oke. Kalau di kantor tuh ya, kalau di kantor lain nggak tahu kayak gitu. Jadi kita kayak misalkan karena desainer yang tahu needs-nya dia, karena desainer yang tahu nih needs-nya dia mau ngetes apa kayak gitu. Kalau ngetes dua solusi berarti A/B. Kalau mau nyari istilahnya kepuasan berarti kuantitatif kayak gitu kan. Nah desainer tuh yang request tuh kayak gitu, segala macam. Aku lanjut ke benchmarking nih, dilihat dari kompetitor, terus kita coba istilahnya eksplorasi ke desain kita gitu kan, kira-kira kalau diterapin di tempat kita kayak gimana kayak gitu kan. Outputnya dari eksplorasi ini nggak cuma beberapa desain. Makanya tadi aku bilang eksplorasi, jangan langsung bikin satu solusi, bikin banyak solusinya kayak gitu. Kalau misalkan masalahnya besar gitu kan, misalkan kayak restructure atau redesign atau rebanding gitu kan, nah itu biasanya bikin dari block frame, wireframe ya, kita bikin block frame gitu kan, bikin yang kayak cuma kotak-kotakan doang, ini nanti mau ditaruh ini mau taruh ini kayak gitu. Tapi kalau masalahnya udah cukup detail, atau misalkan spesifik satu page, bisa langsung ke wireframing kayak gitu. Dari wireframing ntar tadi eksplorasi, terus feedback, minta enforce feedback ke PM gitu kan, udah sesuai belum, udah kira-kira udah kecapai belum solusinya gitu kan, goalsnya. Kalau sudah lanjut ke UT, dites, lanjut di tes UT, usernya udah paham apa belum. Kalau belum, iterate lagi, baru balik UT lagi, di handover ke UX writer sama UI designer. Nah baru dari sign off. Nah di situ kita nge-brief sih, apa yang mau kita bikin, tujuannya apa, supaya mereka dapat konteks dan mereka punya goals yang sama kayak gitu. Nah sepanjang jalan desain itu bikin desain documentation, nah kayak gitu. Tadi aku lihat ada pertanyaan yang bisa kalian ngejawab nih, kapan kalau misalkan kita harus ngomong sama dev gitu kan. Sebenarnya dari awal kalau misalkan kita mau bikin desain yang pakai pattern yang nggak ada di desain sistem, misalkan kita mau bikin checkbox tapi checkboxnya bulat gitu misal, itu nggak ada di desain sistem kan. Nah kita nanya dulu ke istilahnya ke developer nih, possible nggak bikin kayak gitu, atau kita misalkan mau bikin slider tapi pakai rank kayak gitu, atau model-model lain slidernya kayak gitu. Kadang kita kan perlu ya komponen yang berada di desain sistem. Nah itu kita ngomong dulu nih sama developer, kira-kira possible nggak dibikin di situ, sebelum kita misalnya di akhir. Jadi developer udah tahu mana yang possible dan mana yang tidak kayak gitu. Begitu kalau dari aku. Oke. Panjang ya? Oke. Udah menjawab. Kalau dari Mas Nizar gimana Mas Nizar? Jadi enggak desain proses. Mas Raffi mau nambahin lagi ya? Sorry. Enggak, udah. Oke. Kalau dari Mas Nizar desain prosesnya gimana nih? Aduh. Oke. Desain prosesnya aku ya. Ini sih, kalau di Bukalapak sebenarnya kita ada namanya desain practice. Ini tuh ngambil dari desain thinkingnya IBM. Itu ya intinya kalau lebih disingkatin tuh semacam align, sistemnya align, create, apalagi lah pokoknya tiga itu sih. Jadi align, create, terus sama build, itu sih sama. Jadi intinya itu hampir sama kayak design thinking. Jadi kayak kita mulai dari awal, kayak kalau misal suatu desain yang baru ataupun kita bakal gathering requirement-nya dulu atau terus kayak kita gathering juga dari sisi bisnisnya. Jadi benar-benar kayak nggak cuma dari si user, kita advocatein
Tapi tetap sih kayak apa namanya user sebagai utama. Cuma kita juga dari sisi bisnis juga kita dekat lah intinya. Jadi kita benar-benar kayak ngumpulin dari sisi bisnis sama user. Terus gimana caranya kita combine dua-duanya ini jadi satu hal. Jadi tetap user outcome-nya apa dan juga dari sisi bisnis outcome-nya juga apa gitu. Setelah itu baru sih proses setelah proses requirement-nya ini kita baru proses kayak macam kalau secara simpelnya itu create sih. Jadi create ini prosesnya banyak lagi kayak misal kita perlu eksplorasi Lofi-nya, wireframe-nya, terus kayak dan konsep dan lain-lain. Terus habis create kita baru observe. Namanya observe ini ada namanya yang observe ini itu kayak testing kayak gitu sih. Jadi kayak kita ngevalidasiin lagi desainnya kita gitu. Itu sih ya yang simpelnya ya. Oke. Mantap banget pakai IBM desain proses gitu Kak. Oke. Kalau desain thinking berarti itu yang ngambil apa itu Kak? Desain thinking yang practitioner, co-creator atau apa? Paling minimal atau coach atau udah tim essentials? Kalau di kita sih kayak di dalam ya kita kayak co-creator gitu sih. Jadi kita benar-benar kayak desainernya dituntut untuk memfasilitate juga, nggak cuma sebagai praktisinya doang, tapi kita juga dituntut juga sebagai fasilitator. Jadi co-creator itu. Oh gitu, oke. Mungkin bagi teman-teman yang penasaran dengan IBM Design Thinking, bisa langsung cari Google IBM Design Thinking, lagi gratis. Oke. Oke, lanjut lagi ya. Mungkin ini ada pertanyaan dari buat Kak Raffi ya. Aku gak berani ngomong gara-gara aku introvert, bener gak sih? Kak Raffi, silahkan dijawab. Ya, Vanka aku juga introvert sih. Jadi menurut introvert extrovert itu bukan suatu batasan sih. Kayak apa ya? Kalau misalkan ngomongin masalah kebanyakan orang jadi mengkotak-kotakan dirinya dan orang lain berdasarkan tipe MBTI-nya dia. Dia ISFJ, dia ENTJ, dia dan teman-temannya. Nah, menurutku itu salah satu penerapan yang sama sih dari tipe kepribadian dan psikologi kayak gitu. Nah, introvert itu dan extrovert itu gimana caranya kita mengerti orang lain dan diri kita sendiri, bukan caranya kita untuk membatasi diri kita sendiri. Menurutku pribadi kita itu both introvert dan extrovert. Introvert dan extrovert itu kayak apa ya, preferensi doang. Kayak kita tangan kita di kiri di atas. Kita bisa dua-duanya sebenarnya, cuma enak yang mana aja kayak gitu. Oke, Mbak. Ya. Ternyata mulai. Mas Abid introvert atau extrovert Mas? Aku nggak tahu. Ada mulai. Aku ini retrovert. Ya. Itu kayaknya ada masalah koneksi ya di Kak Raffi. Retrovert. Oke, ini banyak banget pertanyaan tentang study case, tentang bahasa pemrograman juga. Mungkin aku bakal sum up beberapa pertanyaan ya, nggak apa-apa ya, para pendengar pemirsa, pendengar pemirsa, namanya podcast. Oke. Mungkin ini nih buat Kak Nizar, apa benar semakin desainer kreatif semakin pusing juga bagi front end? Monggo Kak Nizar dulu, nanti mungkin Mas Raffi sebagai mantan programmer atau sekarang masih programmer bisa menjawab. Silakan Mas Nizar. Oke. Apa benar semakin desain kreatif? Sudah terima kasih. Pusing juga bagi front end. Tergantung sih. Kalau misal ya, tergantung ininya sih, front end-nya sih sebenarnya. Terus seberapa company-nya kita tuh mature atau enggak gitu sih. Terus kadang kayak kalau desainer misal di Bukalapak sendiri kayak kita tuh kreatifnya kreatif banget gitu. Terus pusing juga, ada yang merasa pusing juga dari front end-nya. Terus kadang emang dari sisi yang coding-nya yang ngerasa apa namanya ya ternyata kayak kurang challenge ataupun apa dari situ sih. Jadi kayak apa namanya memang benar bikin pusing gitu. Ya tapi baik lagi ke si engineer-nya gimana gitu. Kalau misal dia merasa udah di challenge ternyata ya kayak gitu ya baik lagi apa namanya kualitas dari si engineer-nya sebenarnya yang apa namanya nggak bisa balikin lagi ke si desainernya kayak gitu sih. Oh gitu, iya sih tergantung front end-nya
siapa aja gitu ya. Tapi balik lagi sih, kayak aku pernah dengar kayak misal ada yang front end yang memang yang bilang kayak misal ini di sini sulit nih gitu. Terus dari ada yang kayak nanya di sisi user apa sih kelebihannya gitu. Itu lebih bagus kayak daripada ini susah tapi nggak tahu apa namanya alasannya apa gitu. Oke, siap. Benar. Dari sisi reasoningnya tadi kita harus kuat sih. Kalau misalkan menurut kita dari user itu perlu banget dan menurut kita itu adalah salah satu yang paling tepat untuk nge-solve problem user kita harus bisa memperjuangkan decision kita kayak gitu. Biasanya kalau ini sih nanya ke engineer-nya. Biasanya kan kalau di engineer tuh nggak ada yang nggak mungkin ya kan, nggak ada yang nggak mungkin. Kecuali yang emang susah banget. Cuma biasanya itu nggak ada yang nggak mungkin, cuma susah. Nah, kalau misalkan dari desainer, kalau misalkan kita emang perlu banget, tanya balik, perlunya berapa lama? Nah kayak gitu. Oh gitu, iya. Biasanya gitu kalau di Iya sih, dulu juga aku pernah kayak gitu sih. Ini kalau yang dibikin lama nih, padahal kita harus rilis minggu depan. Ya udah, tak buat lagi. Oke, bagi pertanyaan yang dilewat nanti bakal disamap jadi satu di terakhir. Nggak masalah, masih Kreditya Maulana. Question dilewat nanti bakal ada. Oke. Mungkin apa ya? Ini nih sebelum jadi UX designer pasti pernah testing Kak. Metode apa yang pernah dicoba buat testing dan yang paling tepat ketika objektifnya untuk pain point apa ya? Mungkin siapa yang mau jawab, Kak Nisar atau Kak Raffi? Kalau dari pertanyaan sih kayaknya di jam Kak Raffi tadi sih. Silakan Kak Raffi mungkin. Oke. Sebelum jadi desainer pernah testing Kak. Mau nanya berapa aja yang pernah dicoba buat testing dan yang paling tepat ketika objektifnya untuk pain point apa ya? Menurutku ini sih kalau aku pernah testing aku actually nyobanya Udemy. Cuma setelah pas awal kali nyoba nggak dapet sih, nggak dapat kenapa harus pakai Udemy. Cuma makin kesini ternyata menurutku Udemy itu sudah sangat cukup untuk kita misalkan mau ngevalidasi ide kita kayak gitu. Banyak metodenya kan, ada guerrilla testing, ada apa sih skenario apa segala macam itu. Nah, cuma menurutku paling simpel itu Udemy sih. Jadi kita kayak biarkan si user nyoba aplikasi kita gitu kan. Terus kita kasih set of goals kayak gitu. Mereka harus ngapain kayak gitu kan. Susah apa enggak? Nah, itu tadi benar. Goalsnya adalah buat nyari pain point. Biasanya pakai usability testing. Kalau misalkan kamu ngejalanin usability testingnya benar, mudahan ini sih pasti bisa cover sih, bisa dapat pain point-nya. Oh ya, jangan lupa kalau misalkan usability testing, pastiin yang kamu istilahnya tes itu orang yang tepat. Kalau orang yang nggak tepat, ya berarti kamu bukan nanya ke usernya kayak gitu. Nah, makanya biasanya sebelum research apapun itu, biasanya ada proses recruiting kan. Kayak kamu nentuin kriteria user seperti apa yang memiliki masalah seperti ini kayak gitu. Apakah dia user yang tua, apakah dia user yang anak muda, apakah dia user yang baru kayak gitu. Nah, kayak gitu. Ditentuin dulu kriterianya yang pasti. Yes. Ya sih, usability testing kayak something kayak basic banget tuh. Apa namanya? Yang perlu dipunya sama UX designer sih. Jadi kayak ya kalau nggak bisa testing bukan UX designer gitu loh. Itu sih kalau di sini ya. Oh gitu. Iya. Nah, itu dia betul. Oke, siap. Kayak basic banget lah intinya untuk yang si usability testing ini. Oke, iya. Jadi terus kayak valid banget untuk kayak mau ngetesting pun apa, sebenarnya bisa banget pakai yang usability testing. Nah, gitu sih. Atau konsep testing lah kayak gitu. Iya, itu juga usability testing salah satu konsep testing yang sangat powerful. Kalau misalkan kita bikin desain yang buat front end susah, tapi itu kalau hasil testing hasilnya bagus, front end mau nggak mau harus bikin kayak gitu. Betul. Asik coy. Sepakat. Sudah ada data. Ini datanya kayak gini datanya. Gitu kan. Apa ya? Terus kapan kita sebagai desainer ngajakin ngobrol ke developer terkait desain yang akan diimplementasikan? Kok kapan? Tergantung sih. Monggo. Sudah sih itu tadi udah aku bahas, udah aku jawab kayaknya. Oh yang ini ya? Oh iya ding, yang tadi ya di desain proses ya? Kapan sebagai ngajakin ngobrol? Ya.
Tergantung juga sih. Oke. Terus, nah ini mau tanya buat Kak Raffi sama Kak Nisa. Desain yang bagus itu yang kayak gimana sih Kak? Nah, mungkin Mas Nizar dulu jawab, Mas. Aduh, mikir dulu nih. Berat pertanyaan nih, simpel tapi berat. Kalau aku sih ya, sebagai desainer sih, pasti yang sesuai dengan user outcome-nya. Tapi tetap kayak apa namanya, tetap business outcome, tetap di apa namanya, jadi nomor 2-nya setelah user, gitu sih. Oh gitu. Itu menurutku yang desain yang bagus ya. Betul tuh, yang conversion rate-nya gede pastinya. Nah, oh iya. Suka nih, yang ada ngomong kayak gini nih. Terus tadi ada yang, tanya. Kalau menurutku ini sih desain yang conversion rate. Silakan Mas Raffi lanjutin. Nah, kalau menurutku tadi itu sih apa namanya, desain yang bagus itu desain yang works tadi gitu. Desain yang istilahnya memenuhi kebutuhan user. Nah, gimana cara mengukurnya tadi, dia memenuhi kebutuhan user apa enggak. Nah, itu tadi ada mention tuh di chat tuh, yang conversion rate-nya tinggi. Nah, kalau misalkan kalian yang belum pernah dengar conversion rate itu apa, conversion rate itu misalkan kayak kalian belanja di Bukalapak tuh. Nah, sampai kalian bisa check out, nah itu satu conversion rate. Berarti misalkan kalau untuk flow belanja di Bukalapak, desain yang paling bagus adalah desain yang user berhasil belinya itu paling banyak. Nah, kayak gitu. Conversion rate, kayaknya tadi ada yang pertanyaan tentang conversion rate juga ya, mana ya? Pertanyaan aneh dong, Gan. Tuh. Pada anonimus, cuy. Oh ini, gimana kita ngukur matriks yang pas tentang before after desain suatu fitur? Nah ini, nyambung ke yang tadi tuh, conversion rate. Gimana nih? Aku udah nyiapin ini nih, apa namanya, jawaban buat ini. Nah, sikat. Share dulu ya. Silakan, guys. Mantap. Share kan. Mana ya? Ini kali. Nah, kalau aku biasanya pakai ini. Ini UX attribute. Jadi pada saat kita ngedesain, kita apa namanya? Kita tentuin nih apa yang mau kita ukur dari sisi UX-nya dulu. Usefulness-nya, ketergunaannya, kepuasannya, effectiveness-nya, ya kan? Itu ada banyak sih, ada sekitar 8 kayaknya. Nah, untuk di tiap problem kita bisa tentuin apa yang mau kita ukur dari situ. Nah, ini bertahap nih kita translate-nya. Pertama dari si UX attribute, ya kan? Secara abstrak kan, kita misalkan kita mau meningkatkan efisiensinya gitu kan, sama menciptakan emotional impact ke user gitu kan. Nah, challenge-nya apa nih ya? Kita tadi nih, misalkan problemnya kita ingin membantu user menemukan tempat parkir dengan mudah dan cepat, kayak gitu. Nah, signalnya apa? Nah, di sini kita harus tahu nih, kalau misalkan kita solve ini, signalnya apa dia berhasil ke solve itu? User sampai di titik parkir. Nah, ini tadi yang disebut mungkin conversion kayak gitu. Nah, nanti kita translate-nya ke metric to measure-nya yang dihitung gitu kan, itu total waktu yang diperlukan untuk sampai di titik parkir. Itu contoh nih satu. Nah, biasanya aku pakai ini sih, kayak gitu. Jadi ntar dari pas ngedesain, kita nitip nih ke developer. Dev gitu. Dev, ntar untuk total waktunya, tolong di track ya, supaya kita bisa ukur impact dari desain kita. Nah, kayak gitu. Nah, nanti itu bisa diukur dari performanya dari desain kita. Nah, kalau waktu kita mau A/B test juga biasanya kita ngeset matriksnya juga. Jadi kita bisa ngebandingin desain mana yang lebih works kayak gitu. Oke, mungkin ini ya. Mudahan menjawab sih. Oke, siap. Buka bagi source-nya mungkin. Boleh, nanti aku source nih deh. Oke, siap, mantap. Oke, itu ya tadi tentang conversion itu. Gokil sih. Terus nih, how to good or clear deliverables from findings to user flow. Ya. Mas Nizar. Apa nih how to good? Mas Raffi. Nah, gimana tuh Mas Nizar? Jawab mungkin boleh. Gantian ya, Raf. Capek ya, Raf. Bentar. Capek loh, Aset. Aku nyari resource-nya dulu nih. Oke, siap. Punten ya. Masih nyari-nyari bentar ya.
Oke. Berarti yang bawah nih dapat income nggak tuh Bang dari bikin plugin Figma? Enggak Dapat sih. income orang? Enggak. Oh, enggak. Enggak sih. Dasar. Tapi income-nya tuh senang aja ada yang nge-like ataupun apa. Kayak sesuatu yang senang, bikin senang aja. Iya. Figma kan gokil. Di notis Budi Tantrim. Wah. Mas Afnizar. Income-nya Yoi. Manajerku tuh. di notis lead head of design. Ya iya lah manajernya sendiri ya masa nggak notice. Episode-nya udah besar ya? Oke. How to good workplace deliverance From finding to useful. Ini bisa jelasin lagi nggak? Ini yang nanya. Iya, ini yang nanya siapa ya? Belum ada yang komen. Ada yang di chat Pertanyaannya- sih. Nanya. Jangan bahasa Inggris mungkin. Ya ini anonimus juga ada yang tahu. Bet, aku balas dulu ya nih. Istilahnya ya, Oke, siap. Monggo. Ini ada yang nanya di chat ini sih. Bang Nizar, apa sih yang harus kita siapin dari yang jurusan teknik pekerja buat masuk ke UI UX field? Nah, ya itu banyak banget sih yang tanya tadi. Nanya. Rencananya Kalau- mau buat di akhiran. Paling pertama dan sangat-sangat utama itu ya sebenarnya portfolio sih. Itu sih. Kalau misal mau masuk ya. Terus selain itu kayak dulu tuh kayak portfolio tuh kayak jadi sesuatu yang benar-benar dibutuhin sama kalau kamu mau apply kerjaan ataupun kalau ini bukan company, kayak misal teman-teman mau freelance atau apa, portfolio itu benar-benar dibutuhin banget. Jadi kayak awalnya tuh kayak bisa mulai dari kita bikin akun Dribbble, terus kayak posting kerjaan ataupun eksplorasi di sana, it's something kayak sesuatu yang bisa kita mulai kalau misal kita awalnya dari teknik informatika sih. Itu sih. Gitu. Oke. Iya sih. Ya. Mas Raffi mau jawab atau aku sebenarnya pengen jawab sih. Jawab aja. jawab Apa aja. sih yang harus disiapin? Aku ntar jawabnya pakai artikel aja. Aku udah nulis artikel. Oh iya. Oke, siap. Iya. Eh, Kamu jawab aja gitu. kalau menurutku ya apa yang kita siapin ya siap mental buat kuliah kalau bakal ada coding sih, terus habis itu masuk ke UX field ya harus dari otak kiri ke otak kanan itu switchingnya tuh agak-agak gimana gitu, agak-agak susah gitu. Apalagi kalau baru-baru ya mungkin cara pembelajaran orang beda-beda. Dulu juga aku curhat. Aku juga dulu pernah kalau misalkan pas lagi part-time tuh hari Selasa tuh full ngedesain, hari Rabunya aku buat ngoding. Karena aku dulu juga teknik informatika juga gitu. Ya gitu sih, cuma ya tiap orang beda-beda. Oke, dari Kak Raffi. Silakan artikel-artikelnya. Oke, kalau dari aku ini sih, aku dengan set artikel aku ada beberapa istilahnya guide, mudahan memuaskan. Iya. Cuma intinya, pertama kalau menurutku satu belajar basic dari desain juga ya, karena pola pikirnya nggak beda sih antara desain dan informatika. Kalau informatika kita pasti terpaku sama code dan possibility, kita mikirnya ngodingnya yang gampang kayak gimana, kayak gitu, possible apa enggak. Sedangkan kalau di desain kita dituntut harus bisa eksploratif dan berempati sama user kayak gitu. Nah itu satu, jadi ubah mindsetnya itu dulu dari mindset informatika ke mindset desain. Terus kedua, belajar basic desain. Itu paling minimal menurutku itu belajar design thinking, itu udah cukup menurutku. Design thinking, design proses. Kalau sudah, lanjut ke portfolio, bisa bentuk study case atau Dribbble tadi. Itu. Iya itu. Nah lengkapnya gimana belajarnya? Nah aku bisa kasih atau baca-baca gitu itu. Aku udah kasih kumpulan link, kumpulan bacaan, kumpulan tontonan, kumpulan podcast. Mudahan siapa itu? Lianda itu udah ngejawab kayaknya seharusnya. Oke. Oke. Boleh lanjut? Oke, lanjut. Mungkin 10 menit, 2 dapat mungkin ini nih, Kak, izin yang bagaimana membangun atau menyusun portofolio yang baru mendalami UI UX itu, soalnya banyak banget yang tanya. Gimana nih bikin UI UX?
bikin UI UX portfolio buat paling awal. Kak Nizar mungkin. Yang mana sih Mungkin pertanyaan? Mas Nizar mau nyoba jawab? Atas coy, paling atas coy. Paling atas. Bawahnya itu yang binus. Oh iya. Oke. Baru tahu UI UX. Portfolio mungkin bentuknya study case atau apa gitu. Pengen nambah motivation portfolio yang baru benar UX. Menurutku ya, yang paling simpel banget itu sebenarnya adalah eksplorasi desainnya kita sih. Itu aja sih, kayak misal kita belum punya case study ataupun kita belum belajar cara bikin case study. Yang paling gampang sendiri itu ya kita cukup upload eksplorasi yang pernah kita bikin sih. Kayak dulu pas aku pertama mulai sendiri, aku belum punya case study sama sekali gitu. Aku kayak cuma bikin redesign apa, terus eksplorasi apa, aku postingin aja di sana gitu. Itu pas aku belum tahu sama sekali tentang kayak bikin case study gimana gitu. Ya itu mungkin kayak teman-teman bisa mulai dari sana dulu aja gitu. Baru setelah teman-teman udah ready atau udah mulai belajar case study, setelah ngupload tentang desain-desain eksplorasi, barulah bikin yang lebih seriusnya nih, portfolio yang isinya case study itu. Gitu. Oh gitu. Oke, kalau dari Kak Raffi mau jawab mungkin atau mau ada pertanyaan yang pengen dijawab? Kalau dari aku ini sih, ya kalau dari aku startingnya sama kayak Kak Afnizar sih. Jadi kayak dari dribble dulu, eksplorasi, baru lanjut ke case study kayak gitu. Sama-sama. Yang penting ini sih, kalian progresif, jangan mager-mageran. Nah, gitu. Pelan-pelan dicicil. Iya sih. Minimal tuh sebulan sekali tuh ngepost di Bershot. Atau kalau aku dulu kalau mau agak ekstrim, 1 hari sekali minimal baca 1 artikel desain. Nah, bisa kayak gitu kalau mau agak ekstrim. Oh iya, kalau dulu juga Afnizar juga pernah ngajarin sih, kalau setiap hari itu lihat desain. Ingat nggak, Zar? Benar ya. Iya benar sih. Kayak dulu tuh aku ingat banget kayak kalau kita mau mulai terjun ke dunia desain, kita harus merubah kebiasaan kita buka website. Kalau biasanya kita bukanya Facebook, kita mulai setiap harinya buka Behance atau Dribble gitu. Jadi ketika kita login di laptop, buka browser, bukanya Dribble langsung gitu. Ya jangan buka yang lain gitu sih. Iya gitu. Dulu banget. Itu sebenarnya kayak yang ubah kebiasaan aja sih. Jadi kita benar-benar mencintai apa yang mau kita tuju. Terus kita juga semakin ngerti juga kayak latih sense desainnya kita ketika masuk ke Dribble kayak gitu. Oke. Iya, mantap. Iya sih. Gitu. Kondisi baik gimana cara kondisi kita buat? Wah, ini sih pertanyaan yang paling bawah. Iya. Untuk company yang desain timnya masih sangat kecil, 1-2 orang dan belum mampu conduct usability testing, gimana caranya validasi desain yang udah kita buat? Aduh, ini harusnya minggu depan lagi sih ya. Bisa sih itu. Apa namanya? Ada spoiler ya, Bu. Oke. Ada yang mau jawab atau kalau menurut enggak lah, minggu depan aja dijawab. Oh ya udah. Jawab dong, kasih ada dong. spoiler. Oke, mungkin dibuat minggu depan lagi apa ya itu pertanyaan itu ya. Jawab aja lah, jawab. Ya itu emang validasi desain ya. Company kecil itu harus cepat deliver produk ke user, itu harus cepatnya, harus tahu apa user yang itu sih. Harus tahu bagaimana user behavior-nya gitu. Gimana sih? Ya pokoknya biar langsung ke market lah, biar tahu. Terus habis itu bakal tahu kesalahannya ada di mana, habis itu ya tinggal bikin desain yang baru. Setelah itu bisa usability testing. Disambi apa sih? Disambi itu bahasa Indonesianya apa sih? Dibarengi sama developer yang lagi ngerjain buat desainnya buat ngerjain yang Android atau front end yang baru gitu. Kayak gitu sih.
Kalau aku kan juga di company kecil ya, ya jadi kayak gitu. Kalau kalau menurut aku sih sebenarnya kayak company kecil gitu 1 atau 2 orang itu sebenarnya ya dari kita, kalau dari desainnya sendiri kita bisa conduct sendiri sih, kayak kita nggak kayak ya it's something kayak kita perlu harus benar-benar all out gitu loh. Jadi kayak ya harus dari kita sendiri yang harus nge-testing gitu. Walaupun kayak ke teman sendiri atau ke orang yang terdekat sendiri, ya nggak apa-apa. Yang penting kita udah coba nge-testing, terus is minimum tapi kemungkinan apa namanya efeknya ke desainnya kita bakal lebih bagus lagi gitu sih. Jadi ya nggak apa-apa, coba aja gitu loh. Jadi kayak jangan kayak karena kecil kita harus apa namanya takut ngelakuin conduct usability testing karena waktu ataupun apa. Itu aja sih. Jadi menurutku ya go ahead aja sih. Kalau misal kecil ya kalau kamu nggak apa namanya diri kamu merasa bisa untuk ngelakuin usability testing, lakuin aja gitu. Oke. Bentar, terus ini masih ada 2 menit nih. Paling pertanyaan-pertanyaan kecil aja, terus nanti bakal lanjut ke pertanyaan video. Oke, mungkin ini nih, aku nemu nih. Kalau benchmarking itu gimana sih? Benchmarking itu kan ini kan? Competitive analysis lah. Kompetitif. Jadi nyamain apa namanya? Aplikasi, gitu kan? Mas Raffi, silakan. Mau jawab nih? Iya, ya. Aku jawabnya, aku nge-share artikel nih, udah ada. Salah deh. Karena yang ke-share malah judulnya. Nah, tuh, bisa dicek sih. Cuma intinya aku jelasin sedikit ya, competitive analysis itu, benchmark itu kita kayak, ini sih, apa namanya, kita nge-walk through dari kompetitor-kompetitor kita, mau yang direct dan yang indirect gitu kan, untuk nyari celah, kita bisa istilahnya nge-differentiate, kita ngasih value gitu kan, kita ngasih istilahnya kelebihan daripada kompetitor-kompetitor kita, kayak gitu. Nah, kapan diadainnya, itu biasanya misalkan kalau waktu kita mau redesign, misal, atau kita mau minor update, atau kita mau major update, atau misalkan kita kompetitor kita ada major update, misalkan kayak misalkan contoh nih kayak Grab gitu kan, habis itu si Gojek dia home-nya redesign. Nah itu dia di Grab dia bakal nge-competitive analysis dari si home-nya si Gojek ini, kira-kira kita harus ngikutin apa enggak kayak gitu. Komputernya e-commerce ya sama akan e-commerce lainnya kayak gitu. Misalkan kayak Bukalapak, Tokopedia, Blibli gitu. Nah, atau juga bisa benchmarkingnya ke kompetitor di luar tuh, yang indirect. Jadi dia kayak satu pola tapi beda market. Misalkan kayak Tokopedia sama Amazon kayak gitu. Itu bisa juga benchmarking ke sana gitu. Gitu intinya. Oke. Nah, itu detailnya bisa dicek aja di artikelnya, mudah ngejawab. Oke, terima kasih Kak Raffi. Ya, itu benchmarking udah kayak gitu ya. Oke, udah 8.40 nih. 8.40, ini kita mau ada mau ngadain pertanyaan buat teman-teman yang ngerasa tadi pertanyaannya belum dijawab nih. Yes. Pertanyaan yang belum dijawab, silahkan komen dulu di chat, bakal mau tanya apa gitu, langsung buka aja video dibuka aja apa sih ini mic-nya sama kamera atau mic-nya doang, nggak masalah, yang penting mau tanya gitu, silahkan. Ayo, ada nggak? Ada tuh satu tuh. Boleh. Fahmi tuh coba nanya sambil dijelasin apa permasalahannya tuh. Oke. Apa masalah lo? Halo Bang. Wah, ini asik bisa ngobrol langsung. Suara aku masuk gak? Masuk. Ya. Jadi gini, ada dua sih, ada pertanyaan gue yang dari Selido nggak ke jawab sih. Iya. Yang pertama itu kadang itu kan ini kan masih aku baru gabung ke company yang awalnya dia itu old school lah,
Openi dia mau shifting jadi startup. Nah, pasti kan mindset atasan itu kan dia cepat-cepat minta wireframe gitu. Nah, gimana caranya kita itu ngedukasi kalau kita tuh harus ini gini gitu loh. Ya kita dari dari PM sama tuh sudah habisan pikir sih ini gimana caranya ngedukasi kok. Ini seminggu ya selesai wireframe semua website dari booking sampai sampai tracking kan logistik kan. Nah kayak gitu kan kita kan pusing kok gimana gitu. Itu terus yang kedua itu aku juga tim sama satu desainer lah gitu. Satu desainernya itu dia base-nya itu dari agensi gitu. Agensinya tuh agensi kayak iklan gitu loh sih. Jadi mandang different problemnya itu beda gitu loh. Ya kok dia estetik. Kalau yang dari satunya itu yaitu kayak startup dia itu udah design thinking gitu loh. Nah, kadang-kadang di si agensi itu si anak itu tuh belum terima desain kritik yang tadi disinggung gitu loh. Ini CTA-nya ini kok gini ya? Kok warnanya kok nggak orange atau nggak CTA lah gitu, kok warnanya biru semua gitu. Barangnya tidak kolaborasi. Itu sih untuk menghadapi gesekan-gesekan itu sih. Itu sih Bang. Oke, ya. Jadi Mas Fahmi tanya tentang gimana nengahin yang itu ya antara dua desainer yang lebih ke estetik sama yang lebih ke UX gitu ya, iya nggak sih? Ya betul sekali. Nah gitu. Monggo kalau Mas Nizar atau Mas Raffi dulu nih yang mau jawab nih. Ya Mas Nizar berarti. Oke. Biasanya kalau perbedaan kayak gini sih, ini ya kunci utamanya ya komunikasi sih. Iya nggak sih? Iya benar juga sih. Komunikasi. Nah, kadang kayak misal kalau misal ada lead-nya atau manajernya atau siapapun lah intinya yang dia nge-leadin timnya itu seharusnya bisa kayak bantu kolaborasi antara dua desainer ini sih gitu sih. Kalau misal nggak ada, harus ada satu desainer yang misal kayak bukan bermaksud jadi lead-nya, tapi kayak sebagai kayak yang bantu untuk reach goal yang mau ditujuin. Kayak misal desainnya tuh mau kayak gini-gini. Jadi kita harus tetap komunikasiin desainnya tuh ya satu frekuensi lah intinya. Jadi kayak jangan sampai kayak desainer satu kayak gini, terus beda, terus kitanya juga beda, terus kita kayak harus clash lagi gitu. Baik lagi kan tentang komunikasi sih. Mungkin dari Mas Raffi gimana? Oke. Nah ini kalau misalkan ini sih dari awal aku sebelum masuk atau memilih company, aku pasti ini sih ngebedain jenis company-nya antara dia project based, that mean dia agensi kan ya, sama dia product based karena culture-nya beda kan. Nah di agensi ya benar yang aku tahu pasti mereka ini sih kebut ya kan. Aku pernah diceritain kalau misalkan di salah satu agensi kita misalkan kalau di di company yang product based atau startup gitu kan, nge-build satu produk itu bisa sampai 3 bulan, itu baru desainnya aja. Nah, belum development-nya itu bisa 3 bulan lagi kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang di project based di agensi itu biasanya cuma 1 bulan itu sudah semuanya. Nah, yang perlu diketahui ada jadi kayak ada perbedaan culture itu tadi kayak gitu. Agensi bangun candi bagus. Nah, cuma ya tadi sih pasti mereka concernnya beda kan. Kalau misalkan produk karena dia nggak karena dia produknya iteratif, berarti pada saat produk ini launch gitu kan, tapi ternyata masih banyak fix, ada banyak yang harus di fix gitu kan, itu mereka takes time lagi untuk balik dan itu lama. Makanya mereka lebih wise untuk mending kita lama di awal tapi produknya beneran matang jadinya kayak gitu. Tapi di iterasi kayak gitu. Meanwhile kalau di agensi itu biasanya dia waterfall kan, speknya sudah ada bikin kayak gitu. Nah pada saat di agensi yang user mau itu tidak terlalu penting karena ada yang namanya klien. Nah itu dia. Kalau misalkan di satu tim ada istilahnya satu desainer yang beda culture gitu. Nah, benar tadi kata Mas Asnija, seharusnya ada orang yang menahi. Bisa itu lead, bisa itu orang yang desainer lain
yang istilahnya mampu menjembatani itu. Kalau misalkan di kantorku itu ada namanya principal. Jadi kayak principal itu the lead of craftsmanship. Jadi kayak dia yang ngatur desainnya mau kayak gimana. Nah kalau misalkan, tapi balik lagi, kalau misalkan kasusnya kamu yang kerja di agensi, ya karena tanah di situ lagi dijunjung, ya kamu yang menyampaikan. Tapi kalau misalkan ada desainer yang masuk ke startup dan dia dari agensi, tapi dia ternyata masih kebawa gaya dari agensi, ya dia berarti harus menyesuaikan kayak gitu. Caranya gimana? Ya kamu bisa kasih kritik langsung gitu kan. Bisa kamu misalnya individual approach, kasih tahu kayaknya kita perlu gini. Jangan langsung jadi solusi ini gini, coba kita tadi. Atau bisa komunikasi lagi ke lead-nya atau ke si prinsipalnya atau apa yang namanya ya, lead designer mungkin kayak gitu. Begitu caranya. Lagi komunikasi. Nah, itu gimana edukasi atasan? Gimana? Yang edukasi atasan, kalau ini Pak, kita itu butuh waktu untuk defend the problem dulu, nanti kita low-nya dulu, gitu. Nah, kalau yang atasan dari mau itu kan biasanya atasan itu dia ini kan result oriented. Kalau misalkan kamu nggak ada hasilnya, nah kamu bakal kayak nggak usah, kita nggak ada waktu buat itu kayak gitu. Nah, ini cara yang aku dikasih tahu sama mentorku dulu. Jadi kalau misalkan kamu di suatu perusahaan yang belum pernah menerapkan design thinking dan kamu saranin untuk pakai design thinking dia nggak mau, kamu coba aja terapin salah satu design thinking di salah satu proyekmu. Tanpa diperintah, nggak usah minta persetujuan, lakuin aja. Kalau hasilnya bagus, nah kamu kasih tunjuk, kasih reportnya. Ini Pak, kalau misalnya pakai design thinking tuh jadinya gini loh. Kita dapat input user ini. Nah, setelah kamu punya istilahnya data, resultnya seperti ini. Nah, ini baru bisa ngebuka mata si atasanmu atau istilahnya top manajemennya kayak gitu. Nah, gitu sih. Jadi kamu harus punya data dulu kenapa si design thinking ini bisa lebih berguna daripada langsung ngedesain. Nah, itu. Begitu. Oke, sip. Menjawab ya. Thank you Bang. Oke. Nah, itu sekali rebel nggak apa-apa. rebel. Oke, nah tuh. Betul. Bukti daripada kata-kata tuh kayak hubungan ya. Oke, ada yang mau tanya-tanya lagi nggak nih? Silahkan. Ayo, langsung nyalain aja lah mic-nya kalau mau tanya. Belum ada ya? Ayo, tanya. Oh, mungkin ada nih Mbak Febri, mau tanya. Mic-nya dinyalain. Halo? Oh, Mas Andika. Oke. Yes. Ya, silakan Mas Andika mau tanya. Pertanyaannya, perkenalan dulu Mas. Oke. Namaku Banu. Saya juga desainer gitu. Langsung ya, udah. Oke, silakan. Ya, jadi pertanyaannya, apa untung yang didapatkan oleh perusahaan jika mereka membuat sebuah desain exhibition mereka sendiri seperti Tokopedia Design, Bukalapak Design, atau kayak seperti Gojek Design? Benefitnya apa yang didapatkan kepada perusahaan? Itu sih. Oh, berarti kayak lebih mungkin kalau aku terjemahin keuntungan dari perusahaan kalau misalkan dia bikin branding tim desain mereka kayak gitu berarti ya? Iya, bisa disebarkan kepada masyarakat gitu. Untungnya kepada perusahaan. Mungkin ya itu tadi ya yang disimulir Mas Raffi, gimana untungnya dari perusahaan dengan adanya branding dari tim desain dari masing-masing company gitu ya? Iya, betul. Oke ya, silakan dijawab nih mumpung desainer dari Bukalapak atau Tokped. Silakan Mas Raffi.
Oke, aku izin ngejawab nih. Jadi sebenarnya kalau yang aku tahu sebenarnya tujuan dari adanya branding tim desain gitu kan, itu sebenarnya untuk menunjukkan istilahnya ya balik tadi namanya branding untuk mungkin kalau misalkan tim desain di Tokped misalkan atau di Bukalapak itu kerjanya seperti ini, aktivitasnya seperti ini, kayak gitu. Showcase karya kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin dari sisi Bukalapak, dari sisi company-nya, misalkan secara keseluruhan, itu menurut keuntungannya itu nggak terlalu signifikan sebenarnya kayak gitu. Tapi yang salah satu jadi keuntungannya adalah misalkan dia nge-branding tim desain mereka supaya resource atau orang itu pengen masuk Bukalapak misal kayak gitu, atau misalnya kayak gini nih kayak Mas Afnizar nih kayak ini ngisi talks di sini nih kayak gitu. Sebenarnya kalau dari Bukalapak secara signifikan ya nggak terlalu ada benefitnya yang didapat. Cuma kalian yang di sini kan jadi penasaran nih sama tim desain di Bukalapak itu kayak gimana. Akhirnya kalian penasaran dan kalian kepo, lebih ke sisi ini sih, people-nya sih, lebih kayak ke sana brandingnya gitu. Yes. Dan ini sih kalau dari sisi tim desainnya itu ada kayak sistem guild-nya kayak gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita punya nama yang satu nama gitu, kita punya ownership dari satu entitas, misalkan kayak branding Bukalapak desain gitu, kita kayak tim desainernya itu bakal lebih bangga kayak gitu. Nah, Yep, betul sih. gitu sih. Lebih bangga. Apalagi kalau misalkan ada atributnya gitu kan, kayak Bukalapak tuh dulu ada jaketnya, itu keren anjir. Iya. Kabarnya nggak ada nih. Karena itu terlihat keren gitu kan. Itu sih. Lebih ke culture and people ini sih dari tim desainnya. Kalau secara company, secara khusus, secara general nggak ada keuntungan yang signifikan kayak gitu. Oke. Terima kasih. Oke, siap. Sudah terjawab ya. Mungkin ada yang tanya lagi nih. Terima kasih Kak Banu. Oke, ada yang mau tanya lagi nih dari Kak Igede Made Baskara. Boleh ditanyakan biar lebih interaktif lah. Jangan baca dari komen-komen. Biar lebih. Halo Kak, masuk Kak suara Kak? Halo. Masuk. Oke. Jadi mau nanya nih Kak. Perkenalan dulu. Oh iya, maaf, astagfirullahaladzim lupa. Kenalin nama aku Gede Made Baskara, aku dari Bali, cuman aku kuliah di ITS Surabaya, jurusan IT. Nah, kebetulan aku juga minat ke UX, tapi lebih ke bidang UX research nih Kak. Itu kan ada hubungannya sama desain kan berarti. Nah, itu tuh aku mau nanya sih gimana. Kan tadi juga Kak Afnizar nih bahas tentang coding nih, kebetulan di jurusanku ada coding juga kan. Nah, bagi aku sebagai pemula tuh gimana sih cara kita tuh atau nggak di mana kita bisa belajar dan mendalami UI UX sama coding sekalian gitu. Terus juga gimana cara kita untuk mempertahankan motivasi. Kadang-kadang kan kalau kita menemukan sesuatu kesulitan tuh tiba-tiba down, habis itu malas gitu tiba-tiba. Terus numbuhin motivasi tuh lama banget gitu. Jadi kayak minta tipsnya itu Kak. Makasih Kak. Iya, udah jelas ya pertanyaannya. Silakan dijawab oleh Mas Nizar. Apa yang tadi yang pertama, Pak ya? Lupa. Kalau sebagai pemula desain itu belajarnya dari mana? Terus gimana sih cara jaga motivasinya biar semangat terus buat tobat gitu? Motivasi. Waduh, jadi motivator. Oh, tobat sih, astagfirullah, siapa? Motivasi buat menjaga motivasi buat terus belajar gitu. Terus belajar. Tadi gimana pertama kalau sebagai pemula? Sebagai pemula tuh belajar desainnya tuh di mana? Sebagai pemula desainer dan programmer, dan gimana cara menjaga motivasinya gitu. Oke, aku mungkin yang jawab yang motivasi kali ya. Sebenarnya aku kayak kalau yang tentang menjaga motivasi sebenarnya ini baik lagi sih niatnya kita pursue ke desain tuh mau ngapain itu loh. Jadi kayak aku dulu tuh awalnya memang terjun ke bidang ini tuh bukan kayak nggak murni untuk kayak buat cari uang. Kalau sekarang memang jadi uang ya. Jadi awalnya dulu memang kayak motivasiku adalah misal aku terjun ke dunia ini untuk bisa ikut kompetisi ini. Dulu tuh kayak gitu awalnya. Jadi ya baik lagi motivasinya tuh harus benar-benar ditekanin niatnya mau gimana ya, ataukah mau nyari uang kah ataupun apakah gitu. Terus dari situ tuh gimana cara buat tetap jaga ya, kita harus kayak punya seorang kayak hero, kalau aku sebutnya hero gitu sih. Jadi kayak orang yang benar-benar inspire kita, terus kayak dia tuh yang
benar-benar kita tuh setiap harinya ngelihat dia misal desain kita follow dia di Dribble, terus dia upload sesuatu terus kita pengen kayak dia lah, kayak gitu loh. Kayak dulu juga aku inspire ke seseorang gitu loh, dan dari situ aku kayak ngerasa wah aku harus jadi kayak dia nih gitu nantinya gitu. Itu yang bikin aku kayak motivasinya tetap terjaga sih dari situ sih. Agree. Aku mau menambahkan nih. Jadi Yes. untuk yang pertama yang untuk dari belajarnya di mana gitu kan. Coba scroll lagi di chat. Aku udah share artikel. Nah, itu udah sumber belajarnya di sana. Mas Panggih juga ada nge-share artikel dan referensi UI UX. Bisa dibuka di sana, itu sumber sudah lengkap. Menurutku kalau buat belajar UI UX dari pemula sampai expert, itu resource-nya udah kamu bisa dapat dari mana kayak gitu. Nah, terus untuk ngejaga motivasi, pertama aku mau nge-share screen dulu ya. Baik. Sekar. Ada satu. Silahkan. Mana ya? Oh, ini, wait. Nah, ini. Nah, jadi pertama kalau misalkan kita belajar sesuatu nih, ya kan, kita pasti pertama ini ada namanya Death Valley Curve gitu. Jadi pada saat kita pertama kali belajar sesuatu gitu kan, kita belajar UX design, kita tuh biasanya motivasinya tinggi. Wah, keren nih, kita bisa gitu kan. Habis itu kayak, wah, belajar design thinking, dasar ini belajar apa segala macam. Wah, keren nih, aku udah makin bisa. Nah, tapi biasanya itu ada tahap namanya Death Valley. Nah, di Death Valley ini benar kayak tadi kamu bilang kan, ada loss of motivation, decrease of investment, first difficulty, sales kayak gitu. Jadi di sini kita udah mulai jenuh, kita udah mulai nggak paham lagi, kita mulai nggak tahu apa yang harus kita lakuin kayak gitu kan. Kita kita udah kayak ngerasa kok nggak bisa ya, kok nggak improvement gitu. Nah, yang pertama menurutku yang pertama kali harus kita lakuin itu pertama kita sadari, kita embrace kalau misalkan kehilangan motivasi itu adalah suatu hal yang wajar kayak gitu. Jadi kamu nggak usah ngerasa bersalah karena kamu kehilangan motivasi. Karena itu bahkan sudah ada istilahnya khusus nih, Death Valley Curve kayak gitu. Karena semua orang itu juga mengalami kayak gitu. Jadi pada saat kamu udah tahu ini adalah suatu hal yang wajar gitu kan. Nah, kamu nggak apa-apa, nggak usah ngerasa bersalah, nggak usah istilahnya jenuh gitu kan. Coba aja mulai lagi pelan-pelan. Nah, biasanya orang kalau sudah lewat di Valley Curve ini, biasanya ntar naiknya pelan-pelan. Tapi naik terus, pelan, naik terus. Nah, kenapa disebut Death Valley? Biasanya, apalagi kalau misalkan dari informatika mau ke desain, biasanya itu masih agak bimbang. Mau ngoding apa desain? Mau ngoding atau desain? Mau ngoding apa desain? Benar tadi kayak kata Kak Afnizar, balik lagi, tujuannya apa? Istilahnya, coba tanyain lagi, benar-benar nggak ini yang kamu mau gitu. Kalau pakai filosofinya Jepang, ada yang namanya ikigai lah. Bisa dicoba cari aja itu. Nah, cuma kalau misalnya dari sini udah belajar pelan-pelan gitu kan. Nah, itu ntar makin gampang dah. Udah makin bisa belajarnya pelan-pelan dan terus belajar kayak gitu. Oke. Nah, kalau contoh ya perumpamannya nih, misalkan aja nih kalian main game RPG gitu kan. Naik level 1 ke level 2 gampang kan? Naik level 2 ke 3 gampang. Sampai ke 10 tuh gampang. Tapi mulai dari 10 ke 11 itu udah mulai agak susah. Ya kan? Istilahnya experience-nya perlunya makin gede, musuhnya juga makin susah kayak gitu. Nah, itu death valley-nya tuh di situ. Kebanyakan orang dari situ dia leave, dia pergi, dia berhenti. Sama kayak di desain, akhirnya mereka nggak jadi nekunin desain, tapi balik lagi ke sesuatu yang lebih aman, balik lagi ke coding karena kuliahnya coding kayak gitu misalnya. Nah, itu yang harus istilahnya di-embrace kalau itu adalah satu hal yang wajar, gitu kan. Kamu nggak apa-apa ngerasa kayak gitu. Yang penting kamu tahu nanti bakal ada titik di mana kita naik lagi kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gitu ya udah tinggal belajar pelan-pelan, fokus. Nah, dari situ ya udah tinggal belajar aja terus kayak gitu. Oke. Ya, pertanyaan udah dijawab ya tadi. Terima kasih Kak, makasih banget nih. Jangan menyerah. Siap insya Allah. Semangat. Oke, berarti tadi intinya tuh emang harus ada tujuannya dan juga masa-masa low atau di death valley itu tuh bakal ada ya, itu tuh ya salah satu hal yang normal ya, setiap orang pasti merasakannya. Hanya orang itu mau ditampilin ke publik atau enggak. Betul, mantap. Oke, udah jam 9 lebih 1 menit.
Ya, sepertinya kita sudah di penghujung acara. Untuk next buat prolabnya kita bakal kedatangan salah satu senior engineer di perusahaan unicorn untuk beberapa minggu atau ya beberapa hari ke depan lah. Terus juga ada yang tanya juga apakah ada buat UX? Ada, tenang aja, ada kok. Terus juga buat bisnis juga ada, bisdev. Oke, paling itu. Nanti juga dari slide-slide ini sama slide-slide protap yang volume 1 kemarin juga bakal di-share di IG Hello Pro Club. Kalau yang ini juga bakal ada di Design Jam juga. Jangan lupa follow @HelloProClub di GitHub, Instagram, LinkedIn, Medium, Twitter, Facebook. Oke, itu sih. Ya, terima kasih untuk kedua speaker kita, Mas Raffi dan Mas Afnizar, dan atas kesempatannya hari ini, dan juga terima kasih juga kepada Pro Club, salah satu UKM tercinta di Telkom University. Di Telkom ya, bukan Binus. Oke. Mungkin itu aja dari kami. Oh iya, jangan lupa follow @DesignJam. Kelupaan, sorry. Oke, mungkin itu aja ya. Acara saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya, thank you. Gokil. Ini bakal kayak gini sih, kayak biasa gitu kalau misalkan habis ada acara gitu bakal tanya-tanya. Share link Telegram itu dong, Design Jam dong. Gue pengen jadi silent rider dong. Silent rider. Gitu. Oke, thank you. Wisnu mau jadi desainer apa no? Luma, Setia udah mau jadi desainer loh. Gue harus ngerti desain, bukan pengen jadi desainer. Oke, siap, mantap. Mengejar gelar manajer kan. Yoi. Nanti protagonisnya thinking in designer for God. Iya, kembali. Yoi. Design thinking for engineer. Oke, Wisnu.